Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia, Bapak Ibu, guru, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Ibu Dupasek Maradana Eka Juniawan SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan suatu pendekatan. Pendekatan yang dipakai di sini adalah inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan inquiry apresiatif tersebut mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif itu, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Mari kita kupas seperti apa metode Bagja tersebut. Bagja itu terdiri dari B yang artinya buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Mari kita mulai kupas lebih dalam lagi alur Bagja tersebut. B. Buat pertanyaan. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian yang berikutnya, ambil pelajaran. Di sini adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi artinya yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak dari saya sendiri, yaitu mewujudkan murid yang cerdas, anggun dalam budi pekerti, dan berdaya saing global dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, student-centered learning. Mari kita bahas sesuai dengan alur Bagja tersebut. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Nah, di sini pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Nah, tindakan atau penyelidikannya seperti apa? Yaitu yang pertama, mencari informasi mengenai model-model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan guru lain yang telah mengetahui tentang model-model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Keberikutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang bisa dimunculkan terkait dengan ambil pelajaran di sini adalah model-model pembelajaran apa saja yang termasuk dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Kemudian yang kedua, siapakah rekan guru yang sudah memiliki pengalaman dalam menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan yaitu pertama, mencari contoh dan referensi model-model pembelajaran
yang berpusat pada murid atau student centered learning di internet maupun di jurnal ilmiah pendidikan. Yang kedua, berbagi praktik baik dengan rekan guru yang sudah menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered learning di kelas asuhannya. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Nah, pertanyaan yang bisa diberikan di sini yaitu kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, terutamanya di kelas. Kemudian bagaimana perasaan saya jika saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian hal baru apa lagi yang akan saya lakukan setelah menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tindakan atau penyelidikan yang bisa dibuatkan di sini adalah membuat gambaran narasi deskriptif situasi kelas ketika menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, membuat catatan proses di setiap aktivitas penerapan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga yang bisa diberikan terkait dengan tindakan dan penyelidikan yaitu membuat daftar kegiatan baru yang dapat dikembangkan setelah penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, jabarkan rencana. Nah, pertanyaan yang bisa dimunculkan di sini yaitu langkah pertama apa yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang kedua, model-model pembelajaran apa yang bisa diterapkan di kelas dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengukur sikap dan pemahaman murid selama penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tindakan dan penyelidikan yang bisa dibuatkan yaitu merangkum model-model pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dari model-model pembelajaran yang berpusat pada murid yang akan diterapkan di kelas. Kemudian menerapkan pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Kemudian membuat instrumen penilaian untuk mengukur sikap dan pemahaman murid selama mengikuti pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, yang terakhir dari alur bahagia itu adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang bisa dimunculkan di sini adalah bagaimana tingkat pemahaman, sikap, dan tanggapan murid saat pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Siapa yang memantau proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Kapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid akan dimulai? Bagaimana menginventarisir permasalahan atau kendala yang muncul? Siapa yang membahas solusi dari permasalahan yang muncul tersebut? Nah, tindakan atau penyelidikan yang bisa dibuatkan di sini yaitu membuat tes pemahaman atau lembar observasi sikap dan kuesioner tanggapan murid, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru senior, dan rekan sejawat untuk memantau pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas melalui proses supervisi mengajar. Berdiskusi dalam wadah impi mata pelajaran untuk mencari solusi dari permasalahan pembelajaran. Menetapkan program dimulai pada awal semester dan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan dengan berpihak kepada murid. Demikian presentasi dari saya. Saya tutup dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Matur suksema. Terima kasih.